Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya, sahabat ngobras di rumah. Ya, semoga kita tetap sehat selalu, Amin. Tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap kuat menjalankan ibadah puasa ya. Iya. Apalagi sekarang sudah PSBB gitu di wilayah Ciayu Majakuning. Jadi tetap stay at home ya, usahakan stay at home, jangan kemana-mana. Kalaupun nggak ada yang urgent amat gitu ya. Tetap gunakan masker, hand sanitizer jangan lupa, jaga keluarga di rumah. Oke. Malam ini kita udah kedatangan Usmu Alan nih, yang wajahnya masya Allah udah berbunga-bunga gitu ya. Iya. Luar biasa nih Usmu Alan. Gimana kabarnya Bu Usmu Alan? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu jaga hati, jaga fisik kita selalu tetap sehat. Dan jagain jodoh orang. Insya Allah ya. Usmu Alan, silahkan dong. Siapa dulu? Oke. Sahabat setia ngobras di rumah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat ngobras ya, seluruh santri Bina Insan Mulia, terus wali santri dan semua santri seluruh Indonesia dan juga semua pemirsa ngobras pada malam ini ya. Jangan lupa satu ya, jaga kesehatan karena kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kenapa? Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah, harus dijaga ya, harus jaga kesehatan itu. Yang kedua, itu harus tetap bahagia. Bahagia itu tidak bisa dibeli dengan uang juga ya. Tapi bisa diciptakan dengan apa? Dengan diri kita sendiri, dengan imun. Ya. Imun apa namanya? Endorfin. 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 Gitu. Dan selalu bersyukur. Jaga kesehatan, jaga iman kita. Dalam berpuasa semoga tetap lancar seperti itu ya. Amin. Itu aja. Oke, luar biasa nih Usmu Alan, dari wajahnya begitu ceria nih, begitu semangat nih. Ini ceria sama apa? Berbening kayak gitu karena di center sama center gitu. Jadi glowing ya gitu. Glowing. Jadi glowing. Skincare gitu. Skincare alami itu dengan lighting. Enggak. Di center lampu. Dengan berwudu kalau kita ya, kalau glowing alam kita dengan berwudu. Luar itu biasa. kata ayah anda Kiai Haji Imam Jajudi ketika pengajian. Luar biasa. Apalagi kalau misalkan di apa? Dawamin Wudu ya. Istiqomah. Ketika balang wudu lagi. Tambah ceria jadi seperti itu. Oke, Usmu Alan nih. Malam ini kita akan berbincang-bincang sesuatu yang sedang booming nih. Booming ya? Iya, sedang booming. Jadi ini sesuatu yang sedang digandrungi ya oleh semua kalangan ya, dari mulai adik-adik, kakak-kakak, teteh-teteh, ibu-ibu, tante-tante, abang-abang, kakek-kakek, sumber air sudekat. Jadi semua ya. Dari semua kalangan usia ini sangat. Jadi kalau misalkan bayi-bayi gitu. Bayi-bayi. Kalau kakek. Luar biasa ini. Jadi sebuah aplikasi yang semuanya itu menggunakan loh. Hampir semua ya. Hampir semua loh, mayoritas menggunakan nih, luar biasa banget nih. Apa sih itu? Apa sih Usmu Alan? YouTube loh. Oh iya benar itu. YouTube ini sekarang luar biasa ya. Pasti sahabat ngobras di rumah juga kan pasti sehari ini pastilah nggak bakal mungkin nggak buka yang namanya YouTube. Iya, kayak yang punya HP. yang punya HP pasti yang buka punya YouTube. Kuota. Ya. Tuh, apa sih YouTube? Semua bisa dijelasin dong? Oke. Buat sahabat ngobras, tentu kalimat ini tidak asing lagi ya di telinga orang Indonesia dari semua kalangan. Ya, baik itu kalangan yang tadi disebutkan ya, bayi-bayi sama kakek-kakek gitu ya. Muda. Namun ketika kita mendengar nama YouTube, yang terlintas pasti di pikiran kita adalah video. Iya, video. Biasanya aplikasi YouTube video. itu dalamnya video semua kan? Video semua. Iya, video cuman semua. pengertian yang aslinya, jadi video YouTube ini adalah ya, apa tuh YouTube? Sebenarnya adalah website ya, yang diciptakan untuk satu membagikan video, kedua menonton video, ketiga mendownload video seperti itu. Jadi ada untuk bersharing video dalamnya itu YouTube fungsinya. Seperti itu. Jadi pengertian YouTube itu nih, website yang digunakan untuk membagikan video, menonton video dan juga mendownload video. Ya, jadi itu. Sahabat ngobras di rumah ya. Simpel banget kan? Cuma ada 3 loh. Kita ulangi lagi. Apa tuh? Pertama, ngupload, nonton, download. mendownload. Luar biasa. YouTube namanya itu. YouTube ya. Oke. Sejarah YouTube. Itu apa pengertian YouTube ya? Ini pendiri YouTube siapa tuh? Jadi kalau kita tahu kalimat YouTube
Terkadang kita bingung siapa pendirinya. Yang Iya. kita tahu itu adalah Google aja gitu, ada di Google ya. Iya. Bukan. Sebenarnya YouTube ini diciptakan oleh 3 bersaudara. Tiga Ya. bersaudara. Ya. Siapa aja nih 3 bersaudara? Yang pertama itu ada Tiga yang bersaudara. Ya, Beneran 3 bersaudara. Bukan tiga sekawan. Oh, 3 sekawan. Tiga Jadi, sekawan. Mereka ini adalah karyawan dari perusahaan fintech PayPal. PayPal ya. PayPal ya bahasanya seperti itu. Cuman mereka keluar dari sana, ya. Dan Keluar, oke. ketika mereka keluar dari sana, mereka bingung. Bingungnya apa? Kalau dulu kan kita membagikan video itu kan lewat BBM, ada kayak Ya, gitu kan? iya, lewat Model BBM. jadul ya. Terus email ya. Cuman apa? Kekurangannya mereka tidak maksimal bisa mengirimkan video. Jadi awalnya mereka punya ide menciptakan YouTube itu dari situ. Akhirnya mereka menciptakan website yang isinya itu tadi ngupload, menonton dan download. Ya, Jadi- supaya bisa share-nya lebih gampang itu kalau di YouTube Oh, kan. oke, jadi Itu 3 bersaudara yang bernama yang satu ada siapa tuh? ada Chad Hurley, Chad Hurley. ya yang kedua ada Chen apa namanya saya lupa ya, Siapa tuh? Step Chen, Step Chen, dan oke. yang ketiga ada Jawed Jawed Karim. Jawed Karim ya. Karim, ini nama Karim. Karim tidak asing lagi. Tidak asing lagi di telinga kita ya. Ada santai kita namanya Karim. Mungkin dia biasa. salah satu pendiri, tapi bukan ya. Oh, bukan. Karim luar biasa Karim. Iya. Jawed Karim. Itu anak kamar saya kalau nggak salah. Bukan anak kamar Derija. Oh. Ya tiga bersaudara ini, tiga sekawan. Tiga ini sekawan. YouTube, ya. Pada bulan Februari tahun 2005. Jadi YouTube ini berdiri tahun 2005. Tahun 2005. Mm. Masih muda ya? Jadi teman-teman sahabat ngobras yang lahirnya tahun, Tahun 2005 nih. Iya, iya, ya. Mereka harusnya manggilnya bro atau misalkan bray ya, kawan. Jadi anak-anak yang sekarang kelas 3 SMP kalian seumuran lah sama YouTube. Seumuran ya. sama YouTube ya tahun 2005. Kalau Iya. sama kita berdua paling beda 5 tahun. Nah, 6 panggilnya tahun kita ya. kakak. Kakak Kalau ya? kita manggilnya dek YouTube. Dek YouTube kalau kita ngobrol ke YouTube, dek Ya. YouTube. Kalau YouTube ke kita Mas, halo Mas, Kang, iya, Kang. kakak, brother. Itu. Luar biasa nih. Seperti itu. Terus pada tahun bukan pada tahun ya. YouTube ini terus dibeli. Dibeli. Ya, setelah dibeli oleh siapa? Oleh yang namanya Google. Oh, Google. Dengan harga yang sangat fantastis tuh. Berapa nih? 1,65 miliar dolar. Wow. Ya kan? 1,6 miliar dolar. 65 dolar. dolar Itu kebeli channel. Amerika. Kebeli channel satu kampung kayaknya tenggelam ya. Tenggelam satu kamu itu kalau beli channel semua gitu. Luar biasa itu duit segitu, segimana banyak itu satu truk mungkin Ya bayangin aja lah. Banyak banget gitu ya. ya, $1 aja dalam rupiah udah 16.000 kan? Tapi Google ini pinter ya, dia tahu misalkan perkembangan YouTube ini seperti apa gitu. Akhirnya kan sekarang booming banget itu. Ya sekarang pasti keuntungannya juga luar biasa nih dari YouTube ya. Ya, Mantap sekali nih 1,65 miliar dolar. Bukan 6 miliar rupiah bukan Masya dolar. Allah itu uangnya luar biasa tuh orangnya Ya. kaya banget nanti ya. Iya. Nih pendirinya 3 sekawan ya. Dia sekawan. Siapa tadi namanya? Chad Hurley, Chad Hurley, Step Chen, Step Chen dan Jawed Jawed Karim. Karim. Ya 3 orang sahabat yang keluar dari perusahaan fintech, ya. kemudian Mendirikan mendirikan YouTube. website YouTube. YouTube ya. Luar biasa, ide yang sangat cemerlang Brilian, ya, ya. brilian Cerdas. ini. Cara gampang membuat uang. Ini di mana ya? Kalau boleh tahu, di mana mereka membuat YouTube? Ini orang mana sih? Jadi mereka itu orang Amerika, bukan orang Amerika. Mereka mendirikan YouTube itu di San Bruno, California, Amerika. Itu di Amerika Serikat gitu ya. San Bruno, Ya. California, Amerika. Ya, Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ya. Bukan deket Cikiong, bukan itu. Deket Cikiong Cisaat namanya. Ya, California, luar biasa itu California. Tiga. Amerika. Lagi-lagi Amerika. Iya, lagi-lagi Amerika. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan YouTube yang lain lah. Iya, mudah-mudahan kita bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa menyaingi YouTube. Amin. Kita Ya. menggunakan aja ya. Nah, bukan hanya menggunakan, kita juga harus bisa membuat suatu aplikasi yang bisa digunakan orang lain loh. Amin. Jangan mau ketinggalan. Siap. Para pemuda nih harus semangat nih. Semakin di depan. Santriwati harus semangat nih. Harus semakin di depan. Merubah ya, merubah dunia. Merubah dunia dengan karya. 1, saya keingatan duitnya aja nih. Iya. Otak duit. 1,65 miliar dolar. Keren kan? Ini dibuatnya di California, Amerika. Jauh ya dari San sini. Bruno. Jauh banget lah. Banget. Deket kalau dari peta dekat. Kita Kalau dekat, kesana. kita bisa
jengkal aja udah nyampe Iya. di peta. Tapi kalau sekarang kan pakai informasi lebih canggih guys. Bro, jadi kita kalau misalkan sahabat ngobras ya, segala informasi dengan teknologi media sekarang lebih cepat dan internet itu kan. Iya, Karenanya cepat video-video sekali. rumah juga bisa dilihat dimanapun Iya. gitu. Dengan satu klik udah bisa nyampe Amerika. Bahkan kalau kamu pengen ketemu dengan seseorang yang dianggap jauh, kita video call itu bisa. Iya, luar biasa. Seperti itu. Oke, Dengan teknologi YouTube ya, YouTube itu kan udah ada penggiringnya, terus apalagi sejarahnya tadi. sejarahnya ya. Nah, Ini fitur-fiturnya apa aja sih? fitur ya. Oke, berbicara tentang YouTube, pasti kita penasaran juga dong apa sih fitur-fitur yang ada di YouTube itu. Yang pertama ya, dalam YouTube itu ada yang namanya fitur autoplay. Autoplay. Ya, Apa auto. sih autoplay itu? Ya, apa sih? Auto itu instan ya. Autoplay ya, ini langsung memulai lagi. Jadi ketika dalam YouTube ini ada beberapa konten, banyak banget loh. Yang pertama ada konten yang namanya konten music. Oke. Ya, bahkan sekarang konten subscriber terbanyak itu sekitar 120 juta lebih atau 140 juta, saya lupa ya. Itu channel yang isinya konten musik. Jadi ada konten musik, ada konten entertainment ya, ada konten tutorial, Ya. ada konten tips-tips, pelajaran dan lain sebagainya, banyak banget gitu kontennya. Misalkan nih untuk membahas tentang autoplay ya, fitur autoplay Ya. yang digunakan untuk misalkan Musik. kita musik ya. Iya, musik. Kita misalkan mutar musik satu musik, misalkan musik religi. Nah, musik religi. kita nggak usah ngeklik lagi ketika musik itu selesai, maka otomatis dengan fitur autoplay ini dia akan memplay lagi musik-musik di bawahnya selanjutnya. Jadi berarti misalkan kita nih, Instan buat kaum berbahan itu. iya pengorban sangat instan. Misalkan kita nyetel musik di YouTube, Ah. itu musik selesai, musik pertama selesai. Iya. Nah kita kan misalkan lagi di mana gitu atau males gitu pindahinnya, itu bisa pindah sendiri dengan mode Iya, mode autoplay. autoplay. Oh, Jadi langsung play lagi. Jadi Play lagi ya? ketika klik nggak usah diklik lagi. Ketika udah klik langsung. Ketika tinggalkan tidur juga musik langsung itu terpindah sendiri. Heeh. Berarti ini sangat gampang sekali ya, Iya. membuat lebih mudah gitu ya. Memudahkan bagi user, Bagi pengguna gitu pengguna ya. YouTube itu. Oke. Keren kan? Setelah itu apa lagi nih? Fitur ya. Nah, fitur-fitur kan masih ada lagi nih. Karena saya nonton YouTube itu masih banyak fitur. Oke, fitur yang kedua Apa ada lagi yang nih? namanya fitur yang kedua itu ada namanya anotasi. Ya, anotasi. Apa nih anotasi? Iya, pasti penasaran ya. Penasaran Anotasi ini kalau saya ngomong kayak gini pasti teman-teman kurang detail ya. Kayak misalkan kita nonton video di sini ya. Ini bayangkan ini YouTube. Nah, teman-teman misalkan teman sahabat ngobrol tonton ada yang namanya anotasi. Jadi anotasi itu rekomend video biasanya seperti itu. Ada kotak kecil. Nah, Di bawah ya, di pojok. di pojok atau misalkan di mana biasanya ada kotak kecil buat mempromosiin video yang lainnya yang lebih Iya, menarik. iya, Nah, iya. itu namanya anotasi. Anotasi. Jadi anotasi ini kadang membantu juga ya. Untuk apa? Untuk mereferensikan video-video yang berkaitan dengan konten yang kita tonton. Contoh kita konten misalkan nonton video tentang tutorial cara memasak nasi misalkan ya. Iya. Nah, nanti ada anotasi. Nah, anotasi pinggir-pinggir. Oh, di pinggir-pinggir. Rekomendasi ya. Ada rekomendasi ya. Nah, cuman kalau kebanyakan anotasinya itu juga dapat mengganggu user ya. Pelanggan ketika nonton, wah ada lagi pemberitahuan itu mengganggu kadang-kadang. Kadang-kadang mengganggu ya. Kurangnya itu anotasi. Kekurangannya di situ anotasi Itu ya. fitur anotasi. Jadi kita selain nonton video yang satu bisa nonton video yang lain juga yang direkomendasikan oleh YouTube. Oh, Seperti itu. Seperti itu. Ya, itu fitur namanya Fitur anotasi. anotasi. Ini boleh dicatat loh teman-teman semua di rumah, ini informasi yang luar biasa gitu, menambah wawasan kita gitu Iya. kan. Selain anotasi, apa lagi nih fitur yang ada di dalam YouTube? Itu. Oke, yang ketiga ada yang namanya fitur apa namanya? Mengatur kecepatan video. Ya, mengatur kecepatan video. Contoh misalkan teman-teman misalkan buka YouTube ya, baik itu dari PC atau misalkan lewat gadget Android atau iPhone ya. Kita buka YouTube di situ ada yang namanya fitur Apa tuh? tadi apa namanya? Pengatur kecepatan. Pengatur Ya. kecepatan. Kalau misalkan Oke. kita dipercepat menjadi 2 kali misalkan, omongan kita itu kan lebih cepat. Contoh misalkan,
Jadi seperti itu. Ya, kalau misalkan diperlambat, ya itu misalkan jadi kayak slow motion. Kayak slow. Seperti itu. Jadi kayak ngeheyap gitu. Wow. Kalau percepat kayak semen. Ya, seperti itulah kurang lebih. Lebih jelasnya ya. Fitur apa tadi? Fitur apa namanya tadi? Pengatur kecepatan. Mengatur kecepatan. Jadi ada dua, ada bisa di Kecepatan video. slow, Jadi slow, bisa di Ya, fastest ya, dipercepat. kini semakin dalam kita ya mengupas, Semakin intim. semakin hangat nih mengupas yang namanya Minum nih, boleh YouTube. minum. Ini YouTube. kita udah disediain minum nih. Silakan minum dulu. Oke, terima kasih Biar banyak. tenggorokan kita segar gitu. Barang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin, manis, Mantap. dan juga apa namanya? Menyegarkan nih. Mencairkan kehangatan tadi ya. Kehangatan yang tadinya udah panas Panas banget. balik ke mode yang Stabil lagi. Stabil ya. lagi. Biar lagi dingin. lagi. Oke, sahabat ngobras di rumah ya. Jadi tadi udah ada 3 fitur-fitur yang ada di YouTube. Yang pertama apa tadi? Autoplay. Autoplay. Yang kedua, Yang kedua tadi ada apa ya? Lupa saya tuh. Ini anotasi anotasi. Yang ketiga, yang pengatur kecepatan, Pengatur kecepatan. slow atau cepat ya. cepat ya. Apa lagi? Masih ada? Masih lagi? ada. Yang keempat Apa tuh nih? ada fitur yang namanya subtitle. Subtitle. Apa itu subtitle? Subtitle ini jadi fitur subtitle ini untuk memudahkan. Misalkan nih teman-teman ngobras ya ataupun Bro Ipung membuka YouTube nih. Iya. Nah, konten yang kita tonton itu misalkan konten yang dari luar negeri, misalkan pakai bahasa Inggris, membahas tentang misalkan sejarah Film? ya sejarah atau misalkan film-film ya, Ya. film misalkan Action. film action dalam di luar negeri misalkan ya, itu kan pakainya bahasa Inggris tuh. Nah, fitur subtitle ini digunakan untuk apa? Memudahkan user atau memudahkan pelanggan YouTube tersebut pengguna YouTube. Jadi otomatis ada terjemahannya. Kalau misalkan kita orang Indonesia, ada terjemah bahasa Indonesia di sini. Oh, di bawahnya berarti di Ya, bawahnya nanti otomatis. Ya. ada langsung ada terjemahannya. Ya, terjemahannya. Oh. Jadi ketika konten itu berjalan, otomatis diterjemahkan. Itu fitur subtitle. Itu kerennya YouTube di situ. Ternyata bisa Salah jadi satunya. langsung otomatis diterjemahkan ketika kita nonton yang berbeda bahasa. Kan kita kan orang Indonesia loh. Kita berbahasa Indonesia, sedangkan kita mau nonton yang film dari Amerika misalkan, itu kan ngomongnya bahasa Inggris. Otomatis kita nggak paham. Jadi dengan YouTube iya. ini mencerdaskan kita juga sebenarnya. Iya. Jadi luar ketika kita susah memahami bahasa orang lain, itu dipermudah. Iya, dipermudah. Ya nonton film gitu kan, film action dari Amerika kan ngomongnya bahasa Inggris. Orang Apalagi dari China ya. yang belum belajar bahasa Inggris kan pasti yang ditonton bukan filmnya loh. Apanya? Dia Subtitlenya. subtitle itu ditonton di pantai Iya, itu ya biar ngerti loh. Iya, biar ngerti. Apa sih yang dibicarakan itu ya? Iya, gambarnya sih nggak ditonton, cuma dengerin suaranya, baca terjemahannya. Pasti ngalamin kayak gitu. Iya. Oke, ada lagi nggak sih? Ada. Selain Sebenarnya masih banyak subtitle. cuma saya akan bahas cuma 5 aja ya. Oke. Yang terakhir itu ada yang namanya bukan yang terakhir ya, yang selanjutnya ada yang kelima ini ada fitur namanya download video. Ya. Jadi fungsinya gini. Apa nih fungsi download? Download ya. Download. Kita sering download itu apa sih? Download, Ya. ya. Download itu adalah satu fitur yang untuk menyimpan video. Ya, menyimpan video. Kalau di YouTube itu disimpan di YouTube offline ya, YouTube offline. Video Jadi oke. ada semacam kayak memori gitulah di aplikasi YouTube-nya buat menyimpan video offline. Jadi untuk apa? Ya, sekali lagi untuk memberi kemudahan kepada user. Jadi kalau kita misalkan pengen nonton video nggak usah ngetik lagi, tinggal download, disimpan di offline, tinggal kita nonton di offline. Jadi Seperti itu. nanti misalkan kalau kita mau nonton lagi, mau ngulang, misalkan kita nonton tutorial masak kangkung, lupa nih, ya kita lupain nih. Gimana aja nih caranya gitu? Capek nggak usah ngetik lagi gitu. Gak usah ngetik lagi, kita tinggal masuk ke Google Yang offline YouTube ya. kita ke Yang offline, download tadi. mau di download, nanti kita buka klik, udah ada di Dan situ. itu juga menghemat kuota juga. Hemat kita. Iya. Karena Bener nih. kalau fitur offline kan ya nggak terlalu boros kuotanya. Oh, jadi Karena udah di-download. sedikit menghemat ya. Iya. Mantap nih. Boleh dicoba nih ya, barangkali yang Coba. sahabat ngobras di rumah semua yang ada di rumah nih. Misalkan mau tutorial caranya memasak kangkung atau masak Supaya nggak tempe lupa. supaya nggak lupa gitu kan, nggak usah
apa ngetik lagi nyari-nyari lagi kan. Tinggal download aja. Tinggal download satu video yang kira-kira itu terdengar bagus, tinggal diulang-ulang. Luar biasa. Itu baru 5 aja. Baru 5 aja. Banyak ya. Cuma 5 dulu nih lo. 5 dulu ya. Nanti di segmen lainnya kita akan kupas lebih dalam lagi. Ya, oke. YouTube itu sudah membahas sejarah, panjang pendirinya. Ya, nih manfaatnya apa nih YouTube? Oke, untuk manfaat YouTube yang pertama ya, fungsi atau manfaat dari YouTube ini yang pertama sebagai sumber informasi. Ya, informasi. Jadi teman-teman sahabat ngobras dimanapun teman-teman berada, informasi itu pasti selain dari media sosial, terus dari media cetak ataupun dari website dan lain sebagainya. YouTube ini sebagai media atau sumber informasi. Oke. Ya, apa sih sumber informasi itu? Jadi teman-teman kalau misalkan nyari apapun informasi pasti ada di YouTube. Ya, tergantung kontennya. Ya, kita misalkan nyari konten musik, kita pengen belajar musik, kita nyari konten musik, kategori musik. Ya. Atau misalkan kita pengen tahu tentang ilmu, ada konten tentang ilmu banyak banget, tutorial atau tempat-tempat bersejarah dan lain sebagainya ya. Itu sebagai informasi banyak banget informasi dari YouTube itu. Kita bisa searching ya sumber informasi. Mau nyari tahu tentang olahraga. Nah, kamu kan pengen tahu ulasan video, biasanya itu banyak banget bola itu banyak di YouTube. Bola atau misalkan yang suka Korea, yang suka drakor, Blackpink gitu, atau BTC ya, BTS ya, BTC. Kurang tahu saya. BTS nggak ikut nggak BTS. Follow biasa anak yang bucin. Atau misalkan Koko, kaum hawa. Pengen nonton Koko, kaum hawa ya anak SMP biasanya nonton. Koko yang penyanyi itu anak-anaknya Ruben Onsu tuh yang siapa namanya Bertan apa sih? Bertan apa sih namanya? Koko itu bisa nonton bisa di situ ya di YouTube sumber informasi. Jadi manfaat dari YouTube itu sebagai sumber informasi. Sumber informasi yang paling utama ya. Oke, itu luar biasa banget itu dia. Nih ada jadi manfaat. Masih ada lagi manfaatnya. Oh, kirain cuma satu doang ya? Kirain cuma sumber manfaat aja. Banyak banget. Manfaat yang kedua. Lagi nih manfaatnya. Oke, manfaat yang selanjutnya itu sebagai apa? Sebagai media promosi. Media promosi. Emang bisa gitu? Bisa promosi di YouTube. Bisa. Contohnya misalkan nih, khususnya perusahaan-perusahaan yang perusahaan film ya, yang tayang-tayang di bioskop ya. Atau misalkan perusahaan-perusahaan besar gitu pengen mengiklan produknya itu pasti lewat YouTube dulu. Ada yang namanya trailer apa sih? Trailer ya. Itu trailer ya, itu. Trial. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nonton lengkapnya kan harus ke bioskop. Jadi diiklankan dulu di YouTube supaya apa? Supaya teman-teman itu penasaran. Contoh misalkan film action, ini Avengers Avengers. Kita lihat di trailnya itu cuma 2 menit 3 menit kan penasaran dong apa kelanjutannya. Nah, di situ. Jadi setelah viewernya banyak baru si film itu dikeluarkan di bioskop ya. Supaya apa? Supaya lebih banyak penontonnya nanti. Jadi dapat untung lebih banyak lagi biasanya. Jadi dipromosikan dulu misalkan ada sebuah film yang ingin ditayangkan di bioskop, biasanya ditrailerkan di YouTube. Diiklankan di YouTube. Itu salah satunya. Banyak banget ada produk, misalnya kecantikan atau semacam lah. Ya. Misalkan kita punya bisnis atau punya bisa ya, kayak misalkan kita review tuh biasanya kalau misalkan pengguna atau YouTuber ya yang banyak subscribe-nya mereka biasanya dapat yang namanya apa tuh untuk mereview satu produk tapi dia dapat dari produk tersebut penghasilan dibayar gitu. Dibayar jadi ya karena yang mereka manfaat itu kan view-nya penontonnya seperti itu. Jadi dibayar. Jadi brand ambassador lah bahasanya seperti itulah. Keren kan? Berarti YouTube juga bisa jadi ladang usaha nih. Iya ya, yang ketiga ini. Yang ketiga itu. Ya, yang ketiga sebagai sumber penghasilan. Jadi YouTube ini manfaat. Jadi satu tadi sumber informasi. Yang kedua iklan. Ya, media promosi. Yang ketiga menjadi sumber penghasilan. Jadi banyak terutama di kalangan milenial zaman sekarang ya. Oke. Bahkan bukan kalangan milenial saja loh, guys. Siapa ini? Dari mulai anak kecil itu yang kontennya sholawat itu ya. Terus konten yang dewasa, maksudnya anak muda ya. Hiburan dan lain sebagainya ya sampai
Ke yang tua juga banyak ya, youtuber mama juga ada, tapi nggak terlalu terkenal. Ada tapi seperti itu. Mantap ya. Ya, penghasilan mereka bisa dari penghasilan itu bisa puluhan juta. Nanti kita bahas segmen tentang youtuber lah. Oke, ini terlalu panjang ini. Ini apa namanya? Penghasilan itu Ya. yang paling saya tunggu-tunggu nanti nih. Paling teman-teman semua juga di rumah pasti penasaran nih. Ya. Soalnya YouTuber dengan YouTuber jadi YouTuber gitu, kita bisa menghasilkan duit Uang. sendiri. Ya, nanti kita bahas yang lebih panjang. Ini yang sangat menarik. Yang penting kita tahu dulu Iya, tadi yang YouTube tahu. apa, terus fiturnya apa, terus apa sih isinya YouTube itu. Kan kita sudah tahu nih. Oke, luar biasa nih. Ini yang paling kita tunggu-tunggu ya. Aduh, mantap luar biasa nih. Berhubung waktu ini. Berhubung waktu ya. Waktu nih, waktu Nggak ya. apa-apa. Itu kita baru saja mengenal kulitnya nih YouTube, Nah, baru kulitnya YouTube, kupas. baru mengupas kulitnya doang nih tentang YouTube ya. Belum isinya. Belum isinya nih, ya. Nantilah di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi ya tentang YouTuber, dan yang paling saya tunggu nih, bagaimana caranya YouTuber bisa menjadi menghasilkan uang. Ya nanti. Ini paling tunggu nih. Oke ya. Nanti kita bahas ya. Oke. Pesan-pesan nih. Pesan-pesan beralan nih. Usmu Alan, pesan-pesan dong sama yang Oke, ngobras di rumah. pesan Usmu, terima kasih ya Bro Ipung. Pesan Usmu buat sahabat ngobras semua yang menyaksikan tayangan ini ya. Satu, ya kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang atau Ya, kesehatan. Satu, jaga kesehatan karena itu ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang kaya tidak bisa membeli yang namanya kesehatan. Jadi dijaga kesehatan itu ya. Dengan cara apa? Satu, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga cukup ya. Vitamin Jangan berlebihan. Jangan berlebihan juga, nanti jadi penyakit gitu. Yang kedua itu tingkatkan hormon Endorfin. Di minggu lalu saya ngomongnya endorsen ya. Kalau pasang mohon maaf ya. Jadi endorfin ya. Endorfin, oke. Ya, hormon kebahagiaan itu diciptakan. Kita menciptakan kebahagiaan kita sendiri dengan apa? Dengan banyak ngaji dan lain sebagainya, banyak kegiatan yang positif. Ya. Yang ketiga ya, ini pesan-pesan buat pemirsa atau misalkan sahabat ngobras di rumah ya. Bijaklah dalam menggunakan YouTube karena YouTube itu banyak banget manfaatnya. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa memilih, mengolah dan memilah, nanti yang terjadi kita menonton konten-konten yang tidak bermanfaat. Jadi di YouTube ini banyak juga yang kekurangannya. Misalkan ada konten yang kemarin baru ditangkap polisi tuh ya. Tapi karena bohong. Iya. tapi bohong itu. Itu salah satu contoh konten yang tidak patut untuk ditonton. Jadi tontonlah konten-konten yang bisa menggugah atau bisa mengembangkan keilmuan dan pengetahuan kita semua. Karena banyak banget manfaat dari itu. Karena sebagai informasi itu aja mungkin pesan dari Usmo buat sahabat ngobras. Oke, ini pesan yang sangat luar biasa ya dari Usmu Alan. Kita patut patut menjaga diri kita ya. Walaupun YouTube itu banyak informasi, tapi jangan semua harus disaring. Harus difilter ya. Oke, sahabat ngobras di rumah ya, karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9. Jadi kita harus pamit undur diri ya. Jangan lupa ya, kita nantikan segmen selanjutnya tentang bagaimana caranya menjadi YouTuber agar menghasilkan uang. Oke. Tetap jaga kesehatan di rumah, stay at home, jaga keluarga, gunakan masker, hand sanitizer. Jangan lupa puasa jangan bolong-bolong. Saya Irfan Syahrudin dengan Usmu Alan dan semua kru mohon pamit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.